Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifna Inaya. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan NIM 2211212064. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia atau juga yang disebut dengan kardiovaskular. Bunga ada tugas mengenai apa sih materi nggak tahu kayaknya ini buat presentasi. Bunga udah nyari berbagai materi di YouTube, tetapi nggak paham. Tentang apa tuh? Oh iya, sistem peredaran darah pada manusia. Bisa bantu jelasin nggak apa pengertian sama fungsi sistem peredaran darah Aku itu? bantuin ya. Nah, jadi di sini aku ngebantuin tentang pengertiannya dulu. Jadi pengertian sistem peredaran darah atau kardiovaskular itu merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen, nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, di sini fungsinya itu ada fungsi utamanya. Nah, fungsi utama sistem peredaran darah itu adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, selain itu, sistem peredaran darah pada manusia itu juga berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Begitu, Bu. Terus juga disuruh nih buat presentasiin materi mengenai komponen atau organ sistem peredaran darah. Kira-kira kamu bisa bantu nggak? Bisa. Di sini aku jelasin ya, Bu. Pada sistem peredaran darah pada manusia itu tersusun atas berbagai organ. Nah, organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, terus kalau jantung, di sini aku jelasin yang jantung dulu ya. Kalau jantung itu merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia yang punya fungsi itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu terletak di kiri rongga dada, tepatnya itu di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Nah, terus di jantung ini terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Nah, serambi dan bilik kiri jantung itu berisi darah yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanannya itu berisi darah kotor. Nah, 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi dengan 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik dari darah saat dipompa gitu. Terus yang kedua itu tadi kan aku sebut pembuluh darah ya. Nah, kalau pembuluh darah di sini itu bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Nah, pembuluh darah di sini itu ada 2 jenis. Jadi itu ada arteri dan vena. Nah, kalau arteri itu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Nah, kalau pembuluh vena yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Terus yang ketiga tadi ada darah. Nah, di sini kan kita membahas tentang peredaran darah. Otomatis darah itu yang komponen paling terpentingnya. Nah, jadi karena darah komponen paling terpenting itu, dia tuh punya fungsi dan peran, yaitu pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun atau CO2 yang sisa metabolisme tadi gitu, seperti karbon dioksida dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, darah manusia itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Aku jelasin satu-satu lagi nggak nih? Boleh. Nah, di sini ada plasma darah. Plasma darah itu merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Sedangkan sel darah merah atau eritrosit di sini bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau sel darah putihnya itu nama biologinya itu leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Nah, terus sel darah putih ini juga berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun, kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari penyakit. Nah, terus ada yang terakhir itu tadi trombosit ya, kepingan darah. Nah, trombosit ini bisa kamu luka nih. Jadi dia itu berfungsi untuk menunjang pembekuan darah agar luka kamu itu tertutup. Jadi darahnya itu kalau ada trombosit ini berfungsi untuk menghentikan pendarahan tadi. Terus ada nih materi terakhir yang harus dipresentasin mengenai mekanisme. Kayaknya mekanisme ini panjang ya. Itu bagaimana mekanisme peredaran darah pada manusia.
Oke, aku bantu jelasin ya. Kamu boleh catat. Nah, di sini sistem peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sirkulasi sistematiknya. Nah, sirkulasi sistematik ini merupakan sirkulasi darah yang mengalir di seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Nah, darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melalui aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Nah, itu yang keduanya ada sirkulasi pulmonal. Nah, sirkulasi pulmonal ini adalah sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini tuh berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa-sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Nah, setelah itu, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Nah, darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, terus aku tadi sampai nomor 2 ya. Berarti yang ketiga itu ada sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner ini sama seperti organ tubuh lain. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner tersebut. Nah, ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau ateroskllerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Nah, gitu-gitu Bu. Jadi lumayan panjang ya, untung ada dicatat jadi bisa di-review lagi materinya. Oke, makasih ya udah ngejelasin beberapa materi buat presentasi Bunga. Semoga Bunga bisa presentasi dengan baik di kelas. Oke Bunga, sama-sama.